Kemarin ramai menjadi perbincangan di media sosial karena Taufik Assegaf akhirnya angkat bicara terkait tentang polemik nasab. Dan berikut kita simak videonya ya. Ini ya. Ustadz, bagaimana kita menanggapi tentang isu yang terkait? Nah, sebentar ya. Ini ternyata Taufik Assegaf itu sudah tidak menjadi Habib lagi ya. Sebab ini yang bertanya itu tadi bilangnya Ustadz gitu ya. Jadi mungkin memang benar ya apa yang dikatakan oleh banyak orang itu. Sekarang itu para Habib itu berhijrah atau berpindah haluan, mengganti nama. Ada yang menjadi sayyid, ada yang menjadi ustadz, ada yang menjadi apalagi dai atau siapa. Tapi jarang yang dengan sebutan kiai atau gus, itu jarang. Tapi kalau di sini Taufik Assegaf itu menjadi ustadz sekarang. Nih ya. Terbarunya yang dimana terputusnya dari nasab Sada Bani Alawi ini, yang dimana kita sebagai terputusnya nasab Bani Alawi ini, yang dimana kita sebagai pecinta kadang kita terasa sakit hati, Ustaz. Nah, jadi dia yang bertanya ini sebagai pecinta Ba'alawi merasa sakit hati karena ada yang meragukan nasab Ba'alawi. Intinya seperti itu ya. Gitu ya. Kita tunggu dulu bagaimana jawabannya. Para ulama yang membenarkan pernyataan tersebut ini. Apa ulamanya benar? Nah, siap. Sekelas apa ulamanya? Jadi intinya dia ngeles saja. Dia Taufik Assegaf kan bertanya sekelas apa ulamanya, kan seperti itu. Jadi ini yang dimaksud mungkin ya Pak Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ya. Padahal kalau kita cek faktanya ya berdasar kitab nasab itu memang mereka para Habib itu tidak terbukti sebagai dzurriyyah Nabi. Lalu si Taufik Assegaf ini kan membantahnya tidak menggunakan argumen yang logis ya. Jadi dia itu cuma memutarbalikkan fakta atau cuma menggiring opini agar orang itu tidak lagi mempertanyakan tentang nasab Ba'alawi. Jadi si penanya ini tadi yang menanyakan kepada Ustadz Taufik Assegaf itu kan bagaimana menyikapi tentang adanya polemik nasab. Terus tadi ada yang bilang ulamanya itu siapa yang mengatakan kalau nasab Ba'alawi itu tidak tersambung pada dzurriyyah Nabi dan seterusnya. Tapi dia tidak memberi jawaban yang jelas tentang bagaimana sih Ba'alawi itu sendiri, apakah benar-benar tersambung kepada Kanjeng Nabi ataukah tidak. Itu dia tidak menjelaskannya. Dan kalau kita lihat yang beredar sekarang juga sudah terbukti ya, ada beberapa oknum Habib yang sudah melakukan tes DNA dan ternyata haplogrupnya itu G, itu kan jelas bukan dzurriyyah Nabi. Kemudian kalau berdasar sejarah, mereka para habaib dari Yaman itu dulunya itu didatangkan ke Nusantara itu didatangkan oleh Belanda. Kemudian mereka itu bekerja kepada Belanda, membantu Belanda, bekerja sama dengan penjajah dan seterusnya. Makanya ya mau dalil apa lagi yang bisa menguatkan atau bisa menunjukkan bukti kalau para habaib adalah dzurriyyah Nabi. Kemudian terkait tentang adanya yang ramai sekarang tentang haul di berbagai daerah atau di beberapa daerah yang mengatasnamakan suatu wilayah, tapi yang dihauli itu adalah haulnya seorang Habib. Ini kan menjadi kontroversi besar di negeri ini. Misalnya yang belum lama ini terjadi adalah haul Kota Malang, tapi di situ yang dihauli itu seorang Habib. Nah ini kan bagi orang pribumi Nusantara ini harusnya itu menyadari tentang hal tersebut. Jangan kita itu kok malah menghauli atau memperingati leluhurnya Ba'alawi Yaman yang jelas-jelas dulu itu didatangkan oleh Belanda. Kemudian kontribusinya di negeri ini apa? Kita juga tidak tahu. Sehingga harusnya kalau ada acara haul atau memperingati hari kematian seorang ulama atau tokoh, itu harusnya yang dihauli itu ulama Nusantara. Mereka ini jelas pejuang Nusantara. Misalkan mereka dulu itu tidak terlibat dalam perjuangan penyebaran Islam, ya paling tidak mereka ini dulu adalah pejuang yang membebaskan pribumi dari penjajahan Belanda itu. Tapi kalau para imigran dari Yaman, mereka datang ke Nusantara, Islam sudah ada di Nusantara. Kemudian dalam sejarahnya mereka para imigran dari Yaman juga bekerja sama dengan penjajah. Sehingga kalau orang pribumi Nusantara kok ikut berbondong-bondong menghauli seorang Habib, yaitu harusnya direnungkan kembali. Itu tidaklah tepat. Harusnya orang pribumi Nusantara itu kalau mau menghauli, yang dihauli itu adalah ulama Nusantara. Mereka ini jelas punya jasa besar terhadap negeri ini. Jadi jangan malah menghauli
orang yang dulu datang ke Nusantara karena didatangkan oleh Belanda, kemudian kontribusinya di negara ini juga tidak ada.